Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini di hadapan kita ada sebuah power amplifier sub. Untuk fisiknya seperti ini. Untuk tipe detail dari power amplifier sub ini adalah Seabox Pro UBB dengan model Seabox Strip Rock 15 UBB. Di situ terdapat woofer 100 watt, mid range 30 watt, untuk konsumsi daya 125 watt. Nah, seperti ini untuk tipe detailnya. Dari apa yang beliau sampaikan bahwasanya untuk power amplifier sub ini mati total, tentunya kita harus fokus di area power supply-nya. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pemahaman terlebih dahulu untuk bagian-bagian dari power amplifier sub untuk tipe ini. Di sini untuk power amplifier sub ini terbelah menjadi dua bagian utama. Di blok area sini, ini adalah power supply-nya. Selanjutnya di blok area yang ada heatsinknya dua ini, di sini adalah power amplifiernya. Selanjutnya untuk kasus mati total, tentunya kita harus fokus di area blok power supply-nya, dan di bot power supply ini terbelah menjadi dua bagian kembali. Bisa teman-teman lihat, ini adalah trafonya yang mengkonverter tegangan dari 220 AC menjadi tegangan-tegangan DC yang dibutuhkan di area power supply-nya. Selanjutnya di blok power supply-nya sendiri terbelah menjadi dua bagian. Untuk komponen-komponen yang tertanam sebelum trafo ini sampai sini, ini adalah area primer. Selanjutnya komponen-komponen yang tertanam setelah trafo ini adalah area sekunder. Dan untuk area primer dan sekunder di sini terbelah dengan garis putih. Nah, ini sampai sini. Dan inilah garis yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Dan untuk kasus mati total, kita akan coba fokus di area blok primer. Bisa jadi di komponen-komponen area primer ini ada masalah, sehingga trafo ini tidak bisa mengeluarkan outputnya untuk menyuplai area power amplifiernya. Untuk skematik cara kerjanya kita bisa pahami. Untuk input AC 220 itu ada di sini. Selanjutnya di sini terdapat sebuah pot, dan ini adalah pot on off. Dari pot ini kemudian masuk ke fuse. Di sini ada sebuah fuse. Selanjutnya ini adalah NTC, dan dari jalur ini kemudian masuk ke filter. Kemudian tegangan 220 AC masuk ke dioda bridge. Selanjutnya tegangan disearahkan dan di up menjadi 300 volt, yang kemudian tegangan diumpan ke elko utamanya. Dari elko utama ini tegangan 300 volt kemudian masuk ke trafonya. Kemudian trafo ini di drive oleh IC PWM. Nah, ini IC PWM teman-teman. Dan IC PWM ini memberikan sinyal-sinyal pulsa-pulsa on ke trafonya. Selanjutnya trafo ini mengeluarkan tegangan outputnya yang disearahkan dengan dioda-dioda, dan kemudian difilter oleh elko-elko ini. Kurang lebih seperti itu untuk skematik dan cara kerjanya. Selanjutnya coba kita lakukan pengurutan jalurnya. Apakah 220 ini sudah sampai ke dioda bridge-nya di sini, dan kita angkat untuk buatnya ini, kita lakukan pengecekan dari jalur bawah. Selanjutnya untuk melakukan pengecekan jalurnya ini, saya gunakan range pengukuran dioda. Nah, jika terhubung akan bunyi bip panjang seperti itu. Untuk poin pertama, kita pastikan kabel ini nyampe ke test point input di boardnya. Nampaknya untuk test point ini nyampe. Selanjutnya untuk test point berikutnya, nah ini pun nyampe. Dan dari hasil pengetesan kali ini untuk kabel kita bisa pastikan tidak ada masalah. Lanjut kita urut untuk jalurnya ini. Untuk jalur pertama ini masuk ke switch, karena switchnya ini tidak dipasang, langsung kita bypass masuk ke lilitan filternya. Nah, ini nyampe. Lanjut ke dioda bridge-nya. Nah, ini nyampe. Untuk test point satunya, nah ini nampaknya nggak nyampe teman-teman. Bisa jadi fuse-nya ini putus. Kita bypass kembali. Langsung ke test point diodanya. Nah, di sini nyampe. Langsung kita lakukan pengukuran di elko utamanya. Nah, di sini ada elko utama teman-teman. Apakah ini ada short? Nah, nampaknya di elko utamanya sendiri ini short teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan jalur 300 volt setelah elko ini mungkin ada yang short, bisa di IC PWM nya atau IC driver nya
bisa juga di komponen-komponen SMD di sini. Dan untuk fuse sendiri putus. Tentunya dengan putusnya fuse ini tidak semata-mata kita mengganti fuse-nya, masalah akan teratasi. Langkah perbaikan tentunya kita harus lakukan penelusuran lanjutan di area primer di sini. Kita pastikan untuk jalur 300 volt ini tidak short dulu, baru kita ganti untuk fuse-nya. Oke teman-teman, setelah melalui penelusuran lanjutan saya, ternyata saya menemukan dioda bridge yang di sini itu konslet teman-teman. Dan untuk diodanya itu ini. Dan coba kita pastikan untuk dioda ini apakah benar-benar short. Saya gunakan range pengukuran dioda. Nah, antara pin pinggir ini terhubung ya teman-teman. Artinya ini memang short. Untuk diodanya seperti ini. Untuk tipenya KBP 206. Lanjut saya lakukan penelusuran lanjutan juga, dan saya juga menemukan dua dioda di sini. Nah, ini tuh konslet juga teman-teman. Dan untuk yang ini juga bocor. Ini saya ganti dengan dioda biasa. Untuk dioda yang konslet itu ini ada dua dioda SMD. Dan untuk dioda ini tuh kita tidak sembarangan mengganti dengan dioda biasa. Karena dioda ini tuh dioda ultra fast dengan tipe F7. Nah, itu terlihat F7. Dan dioda ini adalah dioda ultra fast. Jadi kalau teman-teman mengganti dengan dioda biasa, itu akan bermasalah. Dan untuk dioda tersebut itu terletak di sini. Ini ada dua. Begitu juga ini pun saya juga melakukan pergantian untuk dioda ini karena dioda di sini pun bocor. Lanjut saya juga melakukan pergantian untuk IC driver MOSFET-nya. Ini adalah IC OB2269. Untuk IC sebelumnya itu ini. Jadi kali ini banyak komponen ternyata yang rusak setelah saya melakukan penelusuran lanjutan. Karena di pengecekan awal untuk fuse yang di sini itu putus. Tentunya putusnya fuse ini tidak semata-mata kita mengganti fuse itu masalah akan teratasi. Dan benar saja setelah saya melakukan pengecekan di beberapa komponen di area primer, saya menemukan dioda SMD ini, dioda F7 ada 2 biji. Selanjutnya dioda yang di sini pun bocor. Dan untuk IC PWM OB2269CP ini pun konslet. Setelah pemasangan komponen-komponen penggantinya tersebut, untuk fuse saya pun sudah lakukan pergantian. Nah, di sini saya gunakan fuse seperti ini. Sedikit berbeda dengan bentuk aslinya. Tapi untuk ampere dari fuse sendiri itu sama dengan ampere sebelumnya. Selanjutnya setelah pergantian komponen-komponen tersebut, coba kita lakukan percobaan. Kita lakukan pengukuran output di area sekunder. Apakah tegangan-tegangan yang dibutuhkan di area sekunder itu sudah keluar. Setelah proses perbaikan selesai, coba kita lakukan pengetesan. Saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator di sini sudah nyala. Nah, di situ ada indikator LED. Saya cabut. Nah, itu mati. Selanjutnya saya colokkan. Nah, itu seperti itu. Langsung saja kita lakukan pengukuran tegangan untuk tegangan-tegangan di area sekunder. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Kali ini coba saya tusukkan di sini. Untuk di dioda sini, apakah sudah keluar tegangan? Nah, bisa teman-teman lihat di dioda ini sudah terukur 16,95 volt. Selanjutnya untuk dioda satunya, nah ini terukur 12,65 volt. Untuk di transistor finalnya, nah di sini sudah hadir 28,72 volt. Nah, sebelahnya juga sama, terukur 28,36 volt. Dari hasil pengukuran kali ini saya bisa pastikan untuk power amplifier sub ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goblok-goblok.